Ya, ini makin menarik nih penjelasan ini. Kalau kita Hmm. lihat tantangan perdagangan Indonesia di slide 7 ini, ternyata banyak sekali, ya Pak. Banyak Ya, sekali tantangannya, dan kita masuk ke segmen selanjutnya nih Pak. Nah, kalau begitu banyak tantangannya, apa nih pemerintah bagaimana mengatasi berbagai tantangan ini, khususnya yang terkait dengan regulasi Pak ya, baik hmm. itu domestik maupun internasional, sehingga bisa bisa paling tidak menghambat lah ya, tidak menghambat, bisa aliran barang dan jasa itu bisa mengalir dengan baik, terutama dari Indonesia keluar gitu. Nah, ini apa Oke. upayanya Pak? Intinya kalau untuk ekspor, kita seminimal mungkin tidak menghalangi apapun yang akan diekspor. Intinya. Tapi kita juga harus memperhatikan kebutuhan dalam negeri. Jangan sampai mungkin Pak Budi dan Pak Roy ingat kasus minyak goreng beberapa waktu lalu Ya, karena harga CPO di luar negeri itu tinggi, terlalu tinggi dibandingkan dengan harga domestik, akhirnya seluruh produsen kita itu mengekspor keluar. Akhirnya kita sendiri di dalam negeri kekurangan kekurangan ya, suplainya, akhirnya kita menjadi mahal di dalam negeri begitu. Jadi untuk beberapa intinya sebenarnya untuk ekspor itu tidak tidak banyak peraturannya, yang banyak peraturannya justru dari importnya begitu, karena hmm, kita ingin uh, minimalisir import atau ini pengamanan pasar dalam negeri ini. Tapi ya sebenarnya import itu kita lakukan mostly adalah bagaimana untuk menstabilisasi harga dan ketersediaan bahan pokok gitu ya. hmm, Bukannya kita anti impor, tapi kalau memang kita apalagi ini menjelang Natal dan Tahun Baru atau menjelang hari-hari besar seperti nanti Lebaran dan Ramadan, tentunya ada beberapa mungkin ada beberapa bahan pokok yang memang mau nggak mau kita harus impor begitu. Tapi juga menjadi masalah buat kita juga, dan balik lagi tadi awalnya bahwa Kementerian Perdagangan tidak bisa berjalan sendiri. Biaya logistik kita itu sangat tinggi di Indonesia begitu. hmm, Uh, ini staf saya ini Pak Mas Aan ini mungkin tahu ceritanya kalau orang Medan itu kalau ke Singapura atau ke Penang itu lebih murah daripada ke Jakarta gitu kan. Ke Jakarta lebih mahal gitu. Apalagi kalau lagi peak season ini. Makanya Pak An ini nggak pulang kampung ke Medan nih gara-gara harga tiket tinggi begitu. Kadang-kadang ini biaya ekspor kita, apalagi kalau kita ngomongin dari Sabang sampai Merauke begitu ya. Jadi bagaimana untuk bisa menyamakan peningkatan sarana perdagangan dalam negeri ini agar bisa benar-benar menstabilkan dan mentersediakan kebutuhan bahan pokok kita. Lalu kita juga tentunya melakukan pengawasan dari import-import ilegal tersebut, pengawasan terutama sekarang ini e-commerce ini kan sangat tadi terkait dengan digitalisasi tadi. hmm. Mungkin Pak Roy dan Pak Budi juga tahu nih yang orang live TikTok itu sehari bisa berapa tuh? Ya, betul. Oh, apa? Saya kemarin sempat ada kunjungan kerja ke Bangkok, itu kelihatan banget tuh orang yang just tip tuh banyak banget gitu live TikTok di pasar begitu kan. Itu sempat kepikir juga nih, ini apa gue mesti ikutan live TikTok juga nih biar biar gue jualan juga gitu ya. Dan nah ini yang hal-hal seperti ini yang mesti kita lakukan. Nah kalau tadi kita bilang bahwa barrier kita keluar negeri kadang-kadang tidak hanya tarif, tapi juga ada non tarif. Nah sementara kita juga di dalam negeri juga kalau orang luar negeri memperlakukan seperti itu ya kenapa kita juga enggak gitu. Makanya kita juga mensyaratkan sertifikasi seperti standar nasional Indonesia atau Badan POM atau sertifikasi apa untuk produk-produk impor juga untuk bisa tujuannya sebenarnya mengamankan perdagangan dalam negeri. Dan tentunya juga ada terakhir nih di slide ini ada tingkatan tindakan pengamanan perdagangan. Jadi selain bea masuk yang sudah berlaku secara umum, untuk beberapa produk tertentu kita kenakan bea masuk anti dumping itu BMAD atau bea masuk tindakan pengamanan.
kalau memang kita anggap produk-produk itu udah terlalu menginjury gitu ya, industri-industri dalam negeri, dan itu sebenarnya diperbolehkan oleh WTO selama memang tujuannya adalah untuk melindungi industri dalam negeri. Gitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Ari. Jadi tadi kan di slide ada ya yang tahun 2029 itu 405 miliar ya Ya, targetnya. target. Targetnya. Nah itu kalau dari terawangan Badan Kebijakan Perdagangan nih, kebijakan-kebijakan apa yang perlu diambil supaya target 405 miliar atau pertumbuhan di 9,6% tahun 2029 ini bisa tercapai gitu Pak? Ya, tahun lalu sebenarnya sebelum berakhirnya pemerintahan Pak Jokowi itu sudah dibentuk yang kita sebut namanya Satgas Peningkatan Ekspor. Oke. Itu interdepartemen lah ya. Saya tidak ada slide-nya di sini, tapi kita coba memetakan kira-kira kedepannya produk potensial dan produk negara potensial yang harus kita garap itu mana aja, begitu. Dan dalam menentukan itu juga kita tentunya mengajak diskusi dengan para pelaku usahanya nih. Kalau misalnya produk A, industri A, kita sebenarnya dari industri Indonesia yang sekarang lagi tumbuh dan punya prospek bagus, bukan prospek bagus karena memang kontribusinya besar, ada produk makanan dan minuman gitu. Nah itu terkait teman-teman itu kita dorong untuk dari teman-teman di GAPMI, gabungan pengusaha makanan dan minuman Indonesia, untuk bisa kira-kira kita pretelin nih permasalahan mereka itu apa, untuk bisa mereka bisa mencapai target yang kita sebutkan tadi. Tapi on the other hand, kita juga ya tahulah Pak Budi dan Pak Roy, kita ini yang lagi agak megap-megap industri tekstil kita nih. Kemarin Sritex dinyatakan pilot lah begitu kan, dan itu di permukaannya, tapi yang kecil-kecil juga banyak yang megap-megap nih, terus terang untuk industri. Dan sebenarnya dengan kita punya bonus demografi dan memang secara demografi kita juga banyak, seharusnya industri yang kita kembangkan adalah industri-industri yang padat karya begitu kan, seperti tekstil, alas kaki, dan tadi makanan dan minuman. Kalau misalnya industri-industri padat karya kita juga pada kolaps ya agak susah juga kita, karena tadi negara ini ya mungkin nanti suatu saat mungkin 400 miliar itu bisa tercapai, tapi kalau itu tercapainya lebih kepada yang capital intensif juga agak repot juga, karena kesejahteraan masyarakat itu adalah menjadi satu prioritas kita juga. Wah, ini menarik nih kalau udah bicara yang kolaps-kolaps nih. Karena tadi saya sambungkan dengan tadi yang pernyataan Pak Ari soal pengamanan pasar dalam negeri ya Pak ya. Ya. Nah, ini kalau boleh dikasihkan contoh Pak, kita ini sejauh mana kebijakan proteksi kita Pak terhadap industri kita, supaya ini yang tadi Pak, jangan sampai terjadi kayak Sritex segala macam. Karena yang saya tahu juga salah satu kenapa mereka tumbang karena serangan industri import ya Pak ya, barang import. Jadi Ya. menyebabkan. Bagaimana Pak? Nah, Silakan. jadi itu tadi memang secara peraturan internasional atau WTO kita punya tools untuk kita nyebutnya trade remedies ya. Kalau dalam kesehatan itu pokoknya bagaimana memperbaiki trade injury yang dihadapi oleh suatu negara begitu ya. Satu ada tadi mengenakan, kalau dari sisi tarif tentunya adalah tadi bea masuk anti dumping. Jadi ada bea masuk tambahan yang dikenakan untuk produk-produk impor kalau memang kita mentengarai itu ada tindakan dumping yang dilakukan oleh negara-negara yang mengekspor ke Indonesia begitu. Ya. Nah, dan juga ada bea masuk tindakan
BMTP itu adalah tindakan yang terakhir itu bea masuk, tindakan pengamanan perdagangan. Dan bagaimana misalnya industri itu masih infant lah kasarnya seperti itu, tentunya mereka tidak seefisien industri-industri yang sudah bisa masuk ke Indonesia. Jadi untuk industri-industri tersebut coba kita kasih proteksi, tapi masalahnya adalah berdasarkan peraturan internasional proteksi itu tidak bisa kita tidak bisa kita terapkan terus-terusan begitu ya. Misalnya untuk satu produk Indonesia ingin melindungi industri A begitu, makanya terus produk A tersebut kita kenakan bea masuk trade remedies itu, tindakan pengamanan itu berapa persen lebih tinggi begitu. Nah, tapi itu ada jangka waktunya karena diharapkan pada jangka waktu tersebut industri dalam negeri itu sudah bisa menata diri, bisa lebih efisien sehingga dia bisa bersaing dengan produk impor gitu. Tapi masalahnya kadang-kadang industri dalam negeri itu sampai batas waktu yang sudah ditetapkan masih butuh proteksi juga begitu. Nah ini dan untuk kita bisa memutuskan pengenaan bea masuk tambahan tersebut itu kan takes time gitu ya. Jadi selama kurun waktu tersebut ya kadang-kadang sudah banyak barang masuk juga begitu. Nah kayak tadi juga dan satu lagi Indonesia ini kan dari Sabang sampai Merauke nih. Kalau kami dari Kementerian Perdagangan tentunya tidak harus bisa bekerja sama juga dengan aparat keamanan, bea cukai dan sebagainya gitu. Jangan sampai nih ya pelabuhan tikus itu di seluruh penjuru Indonesia ini bermunculan begitu. Jadi itu juga mesti kita jaga. Ibaratnya kita menjaga rumah kita, halaman rumah kita jangan sampai ada kebobolan lah begitu. Nah ini menjadi PR juga buat kita semua. Begitu. Dan ini bukan hanya dilakukan oleh Departemen Perdagangan ya, harus ada pastinya bukan instansi kita. terkait lainnya. Kita nggak punya aparat untuk itu begitu. Ya. Terima kasih Pak. Nyambung nih Pak Adi, tadi kan bicara soal perlindungan terhadap perdagangan industri dalam negeri ya, artinya impor gitu ya. Nah, katanya salah satu yang saya bicara orang adalah salah satunya dengan cara investasi di sini, sehingga tidak diimpor, jadi dibuat gitu ya. Nah, seberapa besar sih peran investasi asing, Pak Ari, dalam kebijakan perdagangan internasional Indonesia, dan bagaimana pemerintah menarik investasi tersebut? Ya, tadi saya sampaikan bahwa kita perdagangan ini bagian pemasarannya, bagian cuap-cuapnya, bagian komersialisasinya. Tapi kita nggak mungkin cuap-cuap atau komersialisasi kalau barangnya nggak ada, dan barang itu nggak mungkin ada kalau tidak ada investasi gitu ya. Dan salah satu investasi yang memang dibutuhkan adalah memang dari luar negeri. Dan ya walaupun ini bukan ranahnya perdagangan terus terang karena ada kementerian lain yang sendiri. Ya balik lagi Pak Budi dan Pak Roy misalnya dudukan kita sebagai seorang investor lah. Tentunya kan kita butuh fasilitasi nih. Kalau saya mau investasi di Indonesia, apa yang kita bisa dapetin gitu ya? Karena saingan kita kan ada Vietnam, ada Malaysia yang juga menawarkan investasi mereka juga. Setiap kita di wilayah di wilayah Asia Tenggara ini yang berebutan investasi ini banyak gitu kan. Betul. Nah ini tentunya kan bagaimana kita bisa stand out, bisa akhirnya orang melihat, udah gua nanamin duit di Indonesia aja deh. Gitu. Nah selama ini kan kita selalu berpokok ya pasar Indonesia kan paling besar, tapi kan tidak bisa kita hanya bergantung pada pasar aja begitu kan. Fasilitasi yang diberikan kepada investor itu juga harus, tapi kita juga harus mengedepankan juga kepentingan nasional juga, karena jangan sampai kita karena ingin investasi itu masuk, apapun yang investor mau kita iain juga begitu ya. Misalnya sampai oke, saya investasi di negara kamu tapi
tenaga kerjanya dari negara saya misalnya atau Betul. apa ya, kan kita nggak bisa juga begitu. Tentunya ada batasan-batasan yang mesti kita uh, lakukan juga gitu. Nah, selama ini yang mungkin kita dengan teman-teman di Kementerian Keuangan lebih banyak kepada insentif fiskal gitu ya. Apakah pajak atau dan sebagainya. Oke. Dan Pak satu lagi yang menjadi penting adalah peran pemerintah daerah. Karena ya, pemerintah daerah ini juga harus tahu bahwa mereka tidak bisa berpikir dengan daerahnya sendiri, harus berpikir secara nasional gitu ya. ya, Bagaimana untuk kita melakukan. Nah, investasi juga karena kita kadang-kadang mikirnya investasi kan investasi yang fisik, pabrik harus apa mendirikan pabrik, tapi juga ada investasi jasa gitu ya. Contohnya nih walaupun di luar konteks mungkin ya. Kenapa industri Hollywood itu lebih banyak melakukan syuting film di iya, Vietnam atau di Thailand daripada di Indonesia begitu. Padahal kalau mereka mau syuting di Indonesia, kan pariwisata kita bisa promosikan segala macam. Nah, kadang-kadang pemerintah daerah itu kadang-kadang wah ini ada orang bule mau mau syuting penting. di daerah gua, ntar aturannya dipersulit karena mereka butuh uang dan sebagainya. Jadi kadang-kadang juga membuat investor dalam bidang jasa itu mundur juga begitu. Ya, itu menarik tuh. Ada film yang George Clooney dengan siapa tuh Pretty Woman, ya. Ya ya Julia Roberts Jory Roberts mengatakan bahwa itu dia di dilakukan di Bali tapi ya, syutingnya Bali, nggak di Bali gitu kan. bukan di Bali. Waduh, sebenarnya ada kebanggaan sendiri ya kalau itu dilakukan di Indonesia gitu ya. Iya.